Kita berdoa. Kami bersyukur di pagi hari yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami, di mana kami boleh ada di tempat ini oleh karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman, berfirman bagi kami supaya kami bertumbuh di dalam kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke 26. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Yang sudah mendapat katakan amin. Amin. Kita baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kejadian merupakan kitab yang menceritakan tentang bagaimana awal mula bumi ini dijadikan oleh Tuhan. Kemudian bagaimana Tuhan menjadikan manusia itu termasuk di dalam penciptaan. Setelah itu bagaimana manusia itu berkembang, bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa, dan perkembangan manusia sehingga di dalam kejadian ini asal mula perkembangan atau menyebar luasnya manusia. Hari ini kita akan membahas tentang diciptakan segambar dengan Dia. Di ayat yang sudah kita baca, ayat yang ke-26, bahwa Allah mempunyai rencana untuk menjadikan manusia. Kalau sebelumnya Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya, Tuhan berkata itu baik. Jadi tidak ada yang diciptakan dengan kurang baik atau tidak baik. Semuanya diciptakan dengan setiap ciptaan ditutup dengan kata Allah melihat itu baik. Ini merupakan satu pandangan positif, pikiran positif, bahwa segala yang ada, segala yang dijadikan itu adalah baik. Oleh sebab itu, kalau di sekitar kita, apapun di sekitar kita, itu adalah baik. Termasuk sesama manusia adalah baik. Ada beberapa kata yang perlu diperhatikan dalam Kejadian 1 ayat 26. Yang pertama, kata kita. Ya, kata kita itu mengarah kepada Tritunggal, 3 pribadi. Ketika Tuhan menciptakan manusia, 3 pribadi yang berperan di dalam penciptaan manusia. Sehingga Tritunggal ini mengambil satu kesepakatan dan mengambil satu keputusan. Setelah keputusan, baru eksekusi. Ada pelaksanaan. Kata yang kedua adalah gambar dan rupa. Gambar dan rupa ini berbicara tentang pribadinya Allah. Ketidakberdosaan, kudus, kemudian keserupaan moral.
Nah, kita akan bahas bagaimana keserupaan moral ini. Keserupaan moralnya Tuhan ketika menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, Tuhan menunjukkan satu moral yang baik, yaitu berpikir baik, melihat segala sesuatu adalah baik. Kalau begitu, ada yang pernah digigit nyamuk di sini? Digigit apa ditusuk? Nyamuk lihai. Nah, itu dia. Digigit apa ditusuk? Ditusuk. Bisa. Nah, banyak rata-rata orang berkata digigit nyamuk. Lalu, kalau pernah digigit nyamuk, kalau Tuhan melihat bahwa baik, apakah nyamuk itu baik? Baik. Baik ya? Pada mulanya baik. Pada mulanya baik. Kadang-kadang saya berpikir nyamuk itu jangan dimatikan, karena nyamuk juga bagian dari darah daging kita. Ya kan? Tuhan menciptakan segala sesuatu adalah baik. Bahkan nyamuk sekalipun yang kita tepuk ketika melekat di badan kita, itu adalah baik. Ada hal-hal yang positif yang kita bisa ambil. Itu bisa menjaga kesehatan, lebih menjaga kebersihan. Jadi semuanya adalah baik. Apalagi sesama manusia. Nah, kadang-kadang pandangan kita sama manusia yang kurang baik, atau tidak baik, atau terlalu buruk. Padahal Tuhan menciptakan dengan dasar baik. Tuhan punya alasan mengapa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Di ayat yang ke-26 ada kata supaya. Jadi ini merupakan alasan kenapa Tuhan menciptakan manusia. Punya alasan. Jadi setiap yang diciptakan memiliki alasan. Kalau Bapak Ibu Saudara yang ada di sini ada saat ini karena Tuhan punya alasan bagi Bapak Ibu. Ya. Alasan Tuhan menciptakan manusia supaya mereka berkuasa. Berkuasa atas siapa? Atau atas apa? Itu atas ciptaan. Ya, kalau kita baca, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi segala sesuatu yang diciptakan dari hari pertama sampai hari yang ke-5 itu adalah kuasa kita, berada di tangan kuasa manusia. Manusia adalah gambar Allah. Manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Bagaimana manusia menjadi atau segambar dan serupa dengan Allah? Yang pertama, memiliki pemikiran yang sehat. Allah telah memberikan contoh, Allah telah memberikan teladan bagi manusia untuk berpikir sehat. Melihat segala sesuatu adalah baik. Tidak mungkin pas waktu penciptaan Tuhan menciptakan binatang, ini kurang baik, ganti lagi. Tidak. Tetapi melihat segala sesuatu adalah baik. Berpikir sehat. Kalau kita saat ini diciptakan ada oleh karena izinnya Tuhan, maka kita perlu berpikir sehat. Yang pertama, kembali kepada diri. Harus bisa menerima diri sendiri. Banyak orang yang kurang mampu menerima diri sendiri. Dulu saya ini punya cita-cita jadi preman. Jadi setiap pagi itu saya olahraga. Otot, semua pokoknya saya olahraga setiap pagi. Saya taruh itu pasir di karung, setiap pagi saya latihan. Lalu setelah SD, SMP saya melihat tinggi badan saya
kurang memungkinkan. Mungkin orang kurang takut karena badan yang kecil. Akhirnya saya berpindah haluan. Saya mau menjadi orang akuntan saja. Nah, sehingga saya masuk SMA, saya masuk SMK, masuk jurusan akuntansi. Setelah itu berbeda haluan lagi. Makanya bisa di sini. Jadi kadang-kadang kita tidak menerima diri kita. Tuhan menciptakan baik. Itu diri sendiri. Lalu berpindah kepada orang lain. Kadang-kadang kita berpikir bahwa ini kurang baik. Rekan sekerja mungkin kita berkata kurang baik. Cara kerjanya mungkin kurang baik. Pikiran kita melihatnya. Atau teman kuliah, teman satu kamar di asrama kurang baik, malas, tidak mau beres-beres, mengandalkan satu orang, itu baik. Kalau orang yang berpikir positif, dia berkata itu baik. Karena Tuhan telah memberikan teladan bagi kita untuk berpikir positif. Tak apa-apalah kalau dia malas. Ini pembelajaran, ini latihan buat saya supaya saya terus rajin. Berpikir positif. Atau teman kerja, rekan kerja, ini kurang baik suka omongin orang. Itu baik. Secara tidak langsung Anda sedang dipromosikan kepada orang lain. Jadi itu baik ya. Jadi kalau diomongin orang baik. Baik ya. Baik, Pak. Tidak ada yang tersinggung. Tidak ada yang naik tanduk. Tidak, Pak. Semua adalah baik ya. Baik. Kemudian memelihara dengan penuh kasih. Ada sesuatu hal yang tersirat di dalam berkata baik, yaitu kasih. Ketika Tuhan berkata, Allah melihat bahwa itu baik. Pemeliharaan, memelihara dengan kasih. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan perlu dipelihara. Oleh kuasa yang diberikan Tuhan kepada manusia, maka manusia bertanggung jawab memelihara ciptaan itu. Termasuk sesama ciptaan manusia, memelihara dengan penuh kasih. Kadang-kadang dalam pemeliharaan penuh kasih ini, lihat-lihat orangnya dulu. Lihat-lihat orangnya, siapa yang perlu dikasihi, siapa yang tidak perlu dikasihi. Ya, Tuhan mengajarkan bahwa segala sesuatu kita diberikan kuasa untuk memeliharanya dengan penuh kasih. Kemudian yang ketiga, ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu atau teman-teman yang masih kuliah, nanti kalau teman-teman yang lagi kuliah ini setelah lulus, Anda punya perusahaan, Anda punya usaha, lalu saudara tidak, karena terlalu sibuk, tidak sempat untuk pegang satu perusahaan itu. Lalu Anda mengutus satu orang untuk memimpin perusahaan itu. Sekarang saya mau tanya, Anda komunikasinya kepada karyawannya atau kepada utusan Anda? Pemimpin itu tentu kepada pemimpinnya. Tanya bagaimana karyawan, bagaimana perkembangan perusahaan. Tuhan juga seperti itu. Tuhan menciptakan manusia supaya ada komunikasi, supaya ada hubungan. Gak mungkin Tuhan urus semua. Kalau di Sumatera urus babi-babi, Tuhan tidak mungkin urus. Tuhan bertanya, manusia yang dikasih tanggung jawab di situ. Ya, hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada satu kisah. Ada sekumpulan pemuda. Kumpulan pemuda ini mereka ini teman nongkrong di mana-mana lah mereka nongkrong, main game segala macam. Lalu suatu hari mereka pergi ibadah. Pas doa syafaat, mereka berdoa dengan kencang. Ada yang minta jodoh, ada yang minta kerjaan yang baru lulus, ada yang minta kesehatan dan segala macam.
Tapi ada satu pemuda di antara mereka, dia melihat temannya kok banyak sekali yang diminta. Setelah agak hening, dia berdoa, Tuhan, lihatlah orang-orang di sebelah saya ini. Mereka hanya ingin didengar, tetapi mereka tidak mau mendengar Tuhan. Kadang-kadang hubungan yang intim, hubungan kita dengan Tuhan hanya ingin didengar, tetapi kita tidak mau mendengar. Akibatnya ketika khotbah banyak orang yang tidur. Ketika nyanyi penyembahan Allah luar biasa, hanya ingin didengar, tetapi tidak mau mendengar Tuhan, tidak mau mendengar firman Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan seperti apakah itu? Berteriak, nyanyi, apalagi gereja-gereja Tetangga. ya, teriak sekali. Kayak kalau Pak Pastor Senior. Jadi jangan hanya ingin didengar. Demikian juga Bapak Ibu yang sudah berkeluarga. Kadang-kadang punya pasangan hanya ingin didengar, tetapi tidak mau mendengar. Kocak terus, ngomong terus, tapi tidak mau mendengar. Tidak mau mendengar. Cobalah untuk saling mendengar. Demikian juga hubungan dengan Tuhan, saling mendengar. Kadang-kadang kalau sesama manusia ya, apalagi suami istri ini, banyak belum nikah ya, yang pengalaman suami istri, yang sudah menikah, kalau sudah, masih belum ya. Jadi kadang-kadang orang yang tidak mau mendengar ini merasa bosan. Ya udah omong aja di situ. Ya, biasa kalau kita rapat di situ, kalau udah banyak masukan, udah banyak ide-ide baru, katanya catat. Ya, sekedar catat doang. Jadi banyak orang yang ngomong terus, akhirnya orang ini karena tidak mau mendengar, ya udah omong aja. Kadang-kadang kita kalau berdoa pada Tuhan, kadang-kadang ya udah omong aja gitu. Kau aja nggak mau dengar saya, ya. Tuhan, kita memaksa Tuhan ingin melakukan apa yang kita kehendaki, apa yang kita mau, apa yang kita pandang baik. Tetapi kadang-kadang atau sering pun kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Hanya meminta. Tetapi tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang anak dengan ayahnya ketika dia ada maunya, dia dekatin. Mungkin dia ambil air minum, mungkin dia berkurang karena ada maunya. Ya, dekat dengan orang tua hanya karena ketika ada maunya. Dia lupa bahwa itu ayahnya. Dia lupa bahwa manusia itu adalah gambarnya Allah. Kemudian ada hubungan yang baik dengan sesama. Ya, tidak hanya kepada Tuhan tetapi kepada sesama. Manusia itu diciptakan dari debu tanah. Bukan tanah ya, tapi debu. Ada kata debu di situ. Ya, kadang-kadang kalau kemarin tuh hujan, saya lihat mobil-mobil banyak sekali debu. Itu debu itu biasanya dibuang. Kita itu bukan ada apa-apa. Manusia itu diciptakan bukan dari tanah liat. Makanya kalau orang yang suka cari muka, mungkin itu dari tembok dibentuk dia. Jadi tembok itu tidak tahu malu. Muka tembok. Ya. Oleh sebab itu bertobat. Ya, kalau Pak Pastor Senior berkata, bertobatlah. Kalau tidak bisa bertobat, berobat. Mungkin Pak Pastor Senior yang berkata, bertobatlah. Nah, kalau mau bertobat, ini kepada ibu, ada ibu dokter di belakang. Kalau mau bertobat.
kalau berobat, ya. Setelah berobat mungkin baru kembali ke bertobat. Counseling lah. Oke, kita mau lihat ada satu aktor di sini. Ini siapa? Ini mungkin salah satu film favorit Pak Posman ini. Siapa ini? Wiro Sableng. Ini adalah film yang sangat populer di zaman tahun 90-an lah. Ya, saya masih kecil ini. Aduh, ini luar biasa kalau tonton ini. Biasa kalau di kampung kami itu tidak semua ada TV. Itu mesin pribadi itu gadget. Jadi, nah orang-orang yang di kampung saya itu pelit-pelit. Jadi kalau nyalain TV mereka tutup semua rumah. Jadi kami yang mau nonton itu lihat ngintip lubang-lubang. Kita kadang-kadang dikerjain Bapak Ibu. Kadang-kadang disiram, kadang-kadang ditutup pakai apa, mereka duduk pas kita. Ini merupakan film yang terhits waktu itu. Tapi dia adalah hanya aktor. Dia bisa terbang? Bisa. Dia ada pukulan matahari, itu pukulan agama. Pukulan matahari. Tetapi realitanya dia tidak bisa melakukan itu. Namanya juga aktor. Kita bukan aktornya Tuhan yang berpura-pura bermain di panggung sandiwara. Kadang-kadang orang-orang banyak sama Tuhan ini ya. Berarti kita bisa buka-bukaan ini ya. Banyak sama Tuhan yang hanya menjadi aktornya Tuhan. Berpura-pura. Apa yang sesungguhnya? Kita itu ciptaan Tuhan, kita menjadi figurnya Tuhan. Bukan aktornya hanya berpura-pura bermain di panggung sandiwara untuk menghibur, untuk meyakinkan orang bahwa saya ini hamba Tuhan. Di sini tidak ada aktor ya. Amin. Yang bermain di panggung sandiwara tidak ada ya. Bertobatlah. Kalau tidak bisa bertobat, berobatlah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah gambar Allah. Gambar Allah itu ketika kita adalah gambar Allah, maka Kristus, maka Allah itu bisa terlihat di dalam diri kita. Kalau kita adalah gambar Allah, Jangan holan hata. jangan holan hata-hata. Ya. Apa yang bisa dilihat orang, apa yang bisa dilihat oleh sesama manusia adalah gambar Allah di dalam diri kita. Ya, ada gambarnya Allah, bukan hanya sebagai aktor, hanya pemain sementara. Ya, Bapak Ibu mungkin lebih gampang menjadi aktor daripada figur. Ya, saya bisa peragakan beberapa pembicara di sini. Ya, kalau Pak Pastor berkata, saya bisa peragakan, haleluya. Jadi saya bisa peragakan. Jadi hanya sebatas itu. Tetapi kalau menjadi figur berbeda. Berbeda kalau menjadi figur. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka figur Allah ada di dalam diri kita. Karakternya Allah ada di dalam diri kita. Ya. Kalau di awal penciptaan manusia adalah segambar dengan Allah, sekarang saya ubah karena perkembangan manusia, jumlah manusia yang semakin banyak, orang Kristen adalah gambaran Allah. Tidak semua manusia sekarang, karena dia menjadi gambar Allah, dia adalah yang mengenal Allah. Adam dan Hawa mengenal Allah. Dan dia layak disebut gambar Allah. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya?
yang tidak seiman, apakah kita tidak masih bisa dikatakan dia adalah gambar Allah? Tidak, karena kuncinya gambar Allah adalah dia yang mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah, maka bukan gambar Allah. Namanya pun berkata. Nah, Hanya bilang Allahu Akbar. Allah takbir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya gambar Allah itu bisa dilihat banyak orang di dalam diri kita. Ya, gambar Allah ada di dalam diri kita. Orang lain bisa merasakan, bisa melihat bagaimana gambar Allah yang ada. Ya, tidak dengan kepura-puraan. Ya, tidak hanya dengan aktor sementara. Ya, saya juga kadang-kadang menyadari itu bahwa saya kadang-kadang menjadi aktor. Ya, menjadi aktor. Banyak hal yang saya sadari adalah tidak benar. Banyak hal yang saya sadari bahwa tidak sesuai. Ya, mungkin bukan cuma saya, tapi Bapak Ibu juga seperti. Berarti kita sama-sama. Ya. Tetapi dengan firman Tuhan di pagi hari ini kita ubah pola pikir kita. Ya. Bagaimana kita setiap Senin, Jumat seperti yang disampaikan Ibu Jelita, tapi apakah ada perubahan? Tidak. Seperti itu saja. Ya kan? Berapa minggu yang lalu Bapak atas ini bawa ini tentang Tuhan berkata baik. Ya, segala diciptakan Tuhan berkata baik. Maka kita perlu melihat sesama manusia juga kita berkata dia baik. Ya. Kalau ada baik berarti ada sinonimnya, berarti buruk ya. Tetapi keburukan itu mari kita berkata baik. Mungkin bukan untuk diri, tapi untuk diri kita berkata baik, supaya melatih saya untuk lebih bersabar, melatih saya untuk lebih lebih bijaksana. Kalau ada sesama saya kita pandang kurang baik. Ya. Oleh sebab itu, marilah gambar dan rupa Allah itu ada di dalam diri kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, di pagi hari ini kami menyadari bahwa kami ini adalah gambar dan rupa Tuhan. Kiranya figur Allah ada dalam kami, dan kami bisa merasakan kuasa yang Tuhan berikan itu bagi kami, dan kami melaksanakan tanggung jawab serta tugas yang Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami untuk terus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kepada petugas, dipersilahkan. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita menyerahkan persembahan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua apa yang telah kami terima, dari hal kecil sampai hal besar yang telah kami alami Bapak. Kami percaya melalui firman hari ini, kami tahu itu semua baik Bapak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, kami menjadikan bukti nyata pada hari ini bahwa kami telah menerima kebaikan-Mu dan semua itu baik. Inilah bukti kami Bapa, memberikan persembahan kami. Kiranya Bapa yang begitu mengasihi kami berkenan untuk menerima persembahan kami. Inilah persembahan kami Bapa yang akan menjadi penunjang tempat pelayanan ini, supaya nama-Mu lebih besar lagi dan lebih termuliakan lagi. Haleluya. Amin. Seiring dengan mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu pujian Betapa Hatiku.
selalu menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Pada saat ini kita akan menyampaikan doa syafaat kita kepada yang bertugas, dipersilahkan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian hormat hanya bagimu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, yang kami sembah pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih-Mu dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih izinkan bagi kami untuk berkumpul, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau terus berkarya dalam setiap kehidupan para hamba-Mu yang sudah mengambil bagian pada pelayanan saat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap konfirmasi atas segala pergumulan kami yang telah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa buat semua kami yang ada pada saat ini. Biarlah Tuhan pimpin, Tuhan sertai dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami akan menyampaikan setiap harapan kami. Biarlah kiranya Engkau berkenan untuk mendengar setiap doa kami. Pada saat ini Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin NKRI, dari pusat sampai dengan pemimpin daerah. Kiranya diberikan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus, agar dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan, supaya rakyat Indonesia dijauhkan dari bencana alam, kerusuhan, serta berita-berita hoax atau kerusuhan terorisme yang mengganggu stabilitas negara. Kami percaya sepenuh hati Tuhan memberkati berbagai tempat, bahkan pelosok di tanah air Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan untuk kondisi ekonomi, supaya perekonomian bangsa dan negara kembali menguat dan dipulihkan. Kami juga berdoa untuk pemilihan presiden tahun 2024, kiranya semuanya berjalan dengan baik dan pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu secara khusus untuk orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang ditekan dan teraniaya oleh karena pemberitaan kebenaran Injil. Kiranya Tuhan memberikan roh keberanian dalam memberitakan Injil Yesus Juru Selamat dunia, sehingga banyak jiwa-jiwa yang menerima dan melayani, sehingga Injil Kristus tersebar ke penjuru Indonesia. Terpujilah nama-Mu, biarlah damai sejahtera-Mu menyertai bangsa kami. Segala pokok doa ini kami percaya dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Kita tetap berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami kembali berdoa untuk PT Santosa Asijaya. Kami berdoa untuk seluruh pengurus komisaris, direksi, manajer, staf, karyawan-karyawati yang ada di kantor PT Santosa Asijaya di Condet, dan karyawan-karyawati yang ada di lapangan, agar senantiasa sehat dan diberikan kesatuan hati, kekuatan, semangat dalam bekerja, sehingga PT Santosa Asijaya semakin berkembang dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk para pekerja lapangan di proyek PT Santosa Asijaya senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan dalam setiap pekerjaannya, agar dapat melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Kami juga berdoa untuk proyek air bersih Jakarta dari PT Betsindo, agar PT Santosa Asijaya, PT Tunas Berkat Sentosa, dan PT Multikarya Trusindo mendapatkan proyek tersebut karena perkenan Tuhan. Kami juga terus berdoa buat kerjasama PT Santosa Asijaya dengan PT Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur yang bekerja di bidang migas dan energi. Kiranya proyek ini berjalan dengan lancar dan Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk kelanjutan kerjasama PT Royal Borneo Propertindo dengan PT Santosa Asijaya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan jalan keluar, apakah kerjasama ini diteruskan atau tidak. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudari, saya minta untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Segala Perkara.
Bapa yang bertata dalam kerajaan surga pada saat ini dengan penuh kerendahan hati Tuhan. Kami berdoa untuk PT Rio AC Jaya, Koperasi Santosa AC Agape, PT Tunas Berkat Sentosa, dan PT Multi Kreatur Sindo. Kami berdoa untuk PT Rio AC Jaya, bila kiranya pekerjaan di kebun sawit, di pematang pudung diberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Koperasi Santosa AC Agape, kiranya dapat melakukan pelayanan dengan memberikan kredit murah. Berdoa untuk PT Tunas Berkat Sentosa dan PT Multi Kreatur Sindo mendapat proyek-proyek baru. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan, Allah kami yang hidup dan yang kami sembah di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan atas kehidupan kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana adanya kami di tempat ini. Pada saat ini dengan kerendahan hati kami mau bersatu di dalam doa. Kami mau berdoa untuk STT IKSM Santosa ASI. Kami berdoa untuk seluruh sesti dan staf serta sivitas akademika. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan dan kerjasama yang baik, serta memiliki semangat visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Kami juga berdoa untuk keluarga para dosen sesti dan staf yang bekerja di STT IKSM. Senantiasa Tuhan memberikan kesehatan, kesabaran, damai sejahtera, dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga para mahasiswa dan mahasiswi agar diberikan kesehatan, damai sejahtera, dan berkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk pembangunan lab school dan ruangan praise and worship. Kiranya Tuhan memberkati rencana pembangunan ini. Kiranya Tuhan mencukupkan dana yang akan dibutuhkan, dan Tuhan mempersiapkan orang-orang yang akan mengerjakan pembangunan ini. Kami juga berdoa untuk STT IKSM Santosa ASI yang berada di Provinsi Jambi. Kiranya Tuhan memberkati dosen yang mengajar, senantiasa boleh bekerja sama, saling mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga proses perkuliahan boleh berjalan sesuai dengan harapan, dan Tuhan memberkati setiap mahasiswa dan mahasiswi yang ada. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh mahasiswi STT IKSM, baik yang ada di kampus, khususnya di asrama, terlebih yang ada di luar yang sedang ngekos. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan berikan kekuatan untuk memenuhi panggilan agung, serta menjadi alat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami untuk STT IKSM Santosa ASI. Kami lakukan apa yang menjadi tugas dan bagian kami. Selebihnya kami serahkan dan kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu dan kehendak Tuhan yang boleh terjadi atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, ini kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami serahkan dan kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Pekerjaan kami, perkuliahan kami, kiranya Tuhan yang campur tangan, sehingga apa yang kami lakukan pada saat ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Untuk mengakhiri doa syafaat kita mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, persilahkan duduk kembali dan mengambil sikap saat ini. Saat teduh selesai, jika ada pengumuman dipersilahkan.